Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihatu ila radhi Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi aswaji auladi wa dhurriyyati mukram. Susana mu'allif kitab Riyadhus Shalihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa anhu qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Niki wa anhu, dan darinya, dari Abi Hurairah. Wa anhu, dan darinya, dari Abi Hurairah, qala, berkata, Abi Hurairah berkata, ata, datang atau mendatangi, yang Nabiya sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi Nabi? Rajulun, seorang laki-laki. Rajulun, seorang laki-laki, a'ma, yang buta. A'ma, yang buta. Adanya rajul. Faqala, maka lalu berkata si rajul itu. Qala, maka berkata si rajul, kata rajul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa, tidak ada, li, bagiku, li, bagiku, siapa? Qaidun, orang yang menuntun. Qaidun, orang yang menuntun. Yaqudu, yaqudu, yang akan menuntun aku. Yaquduni, kata ini. Yaquduni, yang akan menuntunku. Ilal masjidi, ke masjid. Ilal masjidi, ke masjid. Fasa'ala, maka meminta, adanya rajul. Fasa'ala, maka memohon, meminta adanya si rajul. Rajulun a'ma niku, minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permintaannya nopo? Ayyurahhisa lahu, ayyurahhisa, untuk meringankan Nabi, untuk memberi keringanan Nabi, lahu, pada si rajul. Lahu, pada si rajul. Fayusolli, maka lalu dia menjalankan sholat, adanya rajul, fi baitihi, di rumahnya rajul. Farakhasa, maka lalu Nabi merukhsah, lahu, pada rajul. Falamma wallama, ketika berpaling, selesai adanya rajul, da'ahu, maka Nabi memanggilnya. Da'ahu, maka lalu Nabi memanggilnya, lahu, pada rajul. Lahu, pada si rajul.
Kata Nabi, hal tasma'u, apakah engkau mendengar? Apakah kamu mendengar an-nidaa pada azan? Panggilan azan, panggilan sholat. An-nidaa pada azan, panggilan sholat. An-nidaa pada panggilan bisolati, dengan sholat. Qala berkata si rajul, na'am, iya iya. Qala Nabi bersabda, fa'ajib, maka datanglah kamu pada jamaah. Wajib, maka datanglah kamu untuk jamaah. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkan hadis Imam Muslim. Jadi ngeten nih, ada seorang yang buta, itu namanya Ibnu Mahtum. Ini minta rukhsah, keringanan, supaya diberikan keringanan untuk tidak sholat di masjid berjamaah. Karena apa? Karena ini orang yang buta ini nggak punya apa istilahnya, orang yang senantiasa bisa menuntun orang yang buta ini untuk datang ke masjid sholat dengan berjamaah, menghadap Nabi supaya diberi keringanan. Sangat mengharap sekali, sehingga keringanan yang diberikan Nabi itu dalam kondisi dia buta, nggak ada yang tukang nuntun ke masjid, bisa menjalankan sholat di rumah. Ternyata Nabi malah ganti bertanya, apakah kamu mendengar suara azan? Iya Nabi, kalau kamu dengar suara azan, maka sholatnya di masjid berjamaah. Jadi ternyata ukurannya itu begitu, Pak. Tapi kalau sekarang ya, yang masjid yang menaranya tingginya 20 meter, 25 meter itu berapa kilo itu kedengeran ya, Pak? Kalau nggak sholat di masjid kira-kira gimana itu, Pak? Nggak jamaah ya? Nah, iya. Jadi ukurannya dulu ya dengar azan nggak gitu. Kalau kita nggak mungkin nggak dengar azan di kehidupan zaman sekarang ini. Tapi begitu banyak juga memang yang nggak sholat berjamaah di masjid. Perintahnya Nabi yo datang berjamaah di masjid. Ini hadis sahih, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wan Abdillah, dan dari Abdillah, wakila, dan katakan Umar bin Qais al-ma'rufu, yang dikenal bibni Ummi Mahtum, yaitu Ibnu Ummi Mahtum, al-muadzinu, yang tukang azan, radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridhai Allah anhu darinya. Annahu, sungguhnya Ibnu Mahtum itu qala, berkata Ibnu Mahtum, kata Ibnu Mahtum, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal Madinata, sungguhnya Madinah, kota Madinah itu kasiratul hawami, banyak sekali binatang melata, banyak sekali binatang waktu zaman itu, Pak, Madinah. Wasibagi, dan banyak sekali wasibai, dan banyak sekali binatang buasnya.
binatang buasnya banyak, binatang melata kegermatannya banyak. Ya kalajengking, ya kelabang, ya ula, ya semacam-macam. Binatang buahnya banyak. Faqala lalu bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasma'u hayyala sholah, apakah engkau mendengar hayyala sholati pada kalimat hayyala sholati? Apa maknanya ini? Hayyala sholati, kemarilah kamu untuk menjalankan sholat. Hayya alal falahi, kemarilah kamu untuk menjalankan amal yang menjadikan kamu berbahagia. Hayya alal falahi, kemarilah kamu untuk menjalankan amalan yang menyebabkan kamu berbahagia. Jadi maknanya panjang ngoten nggih. Hayya alal falahi, kemarilah kamu untuk menjalankan amalan yang menjadikan kamu bahagia. Fahayya hala, maka kemarilah untuk menjalankan jamaah. Hayya hala, maka kemarilah kamu untuk menjalankan jamaah. Maksudnya kalau panggilan hayyala sholah, hayyala falah itu kedengeran, maka sholatnya harus berjamaah. Rawahu Abu Dawud, telah meriwayatkan hadis Abu Dawud bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan. Wa makna hayyahala, adapun artinya hayyahala, artinya adalah ta'ala. Ta'al. Kemarilah kamu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala, telah bersabda, sabda Nabi, walladzi nafsi biyadi, walladzi, dan demi zat nafsi, dan adapun jiwaku itu, biyadihi, ada di kekuasaannya. Nafsi, adapun jiwaku itu, biyadi, ada di kekuasaannya. Laqad hamamtu, sungguh aku telah menyengaja, in amuro, jika aku perintahkan, bihatobin, dengan mengumpulkan kayu bakar, wayuh tatoba, maka lalu dikumpulkan adanya kayu bakar itu. Lalu dikumpulkan adanya kayu bakar itu, summa amuro, lalu aku perintahkan, bisolati, dengan sholat, fayu'adzana, maka lalu diadzani, apa biha sholat, fayu'adzana, lalu diadzani, apa biha sholat, summa amuro, lalu aku perintahkan, rojulan, pada seorang laki-laki, faya umma an-nasa, lalu komat nggih, an-nasa, pada manusia, summa khalifah, lalu aku
belakangan, tidak datang. Sumau khalifah, lalu dia tinggal, artinya tidak datangi. Ila rijalin pada laki-laki, fa uharriku, lalu aku membakar alaihim atas mereka, buyutahum pada rumah mereka, muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ini tegas sampai ada ancaman orang yang datang masjid nih, dekat masjid dengar suara azan lalu tetap di rumah nggak datang ke masjid untuk berjamaah, padahal suara azan, suara qomat kedengeran. Maka bagaimana kalau aku perintahkan untuk membakar rumah? Nah kalau jadi bukannya bakar rumah yang bukan. Kalau ada yang beri pemahaman kan, orang dekat masjid nggak sholat di masjid, maka ada yang begitu ya. Jadi kalau ini perintahnya, gimana orang itu nggak dagang lalu seandainya aku perintahkan rumahnya dibakar. Jadi sebetulnya bukan kata yang yang memberatkan gitu. Jadi keharusan untuk eksekusi rumahnya orang yang tidak mau sholat di berjamaah di masjid, padahal mereka kondisinya dengar azan dan dengar qomat. Betul nggak ini? Gimana kalau seandainya aku perintahkan rumahnya orang yang nggak mau berangkat sholat di masjid, padahal dia dengar qomat, dengar azan. Betul. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata Ibnu Mas'ud, man adabun orang sarrahu, ayalqallaha yang dia senang. Ulangi ya, mana ada pun orang sarohu yang menyenangkan padanya, ayalqa, untuk ketemu adanya orang itu, untuk ketemu adanya orang itu, Allah, pada Allah Ta'ala, ghadan, besok hari kiamat, musliman, dengan keadaan selamat, dalam keadaan selamat. Siapa yang senang nanti di hari kiamat ketemu Allah dan selamat, falyuhafiz, maka hendaklah menjaga, ala haula'is sholawati, atas sholat itu, haitsu yunati, sekiranya dipanggil, apa bihina untuk sholat. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah, itu syara'a, mensyariatkan, memerintahkan Allah, linabiyikum, pada nabi kamu sekalian, sallallahu alaihi wasallam,
Nabi kepada Nabi kamu sekalian sallallahu alaihi wasallam sunnanal huda, pada jalan yang lurus, pada jalan petunjuk. Sunnanal huda, pada jalan petunjuk. Wa innahunna, dan sungguhnya solat itu min sunnanil huda, setengah atau sebagian dari jalan petunjuk, bagian daripada jalan petunjuk. Lau annakum, dan jika sungguhnya kamu sekalian tetap sholaitum, kalian sholat fi buyutikum, di rumah kamu sekalian, kama yusolli, sebagaimana sholatnya hadza mutahallifu, sebagaimana sholatnya orang yang senantiasa tidak datang ke masjid, orang yang ngeri, tidak berangkat ke masjid, sholat fi baitihi, di rumahnya, fi baitihi, di rumahnya. La taraktum, maka sungguh kamu sekalian telah meninggalkan la taraktum, sungguh kamu telah meninggalkan sunnata nabiyikum, pada sunnah nabi kamu sekalian, sunnah nabi kamu sekalian. Walau taraktum, dan jika kamu sekalian meninggalkan sunnata nabiyikum, pada sunnah nabi kamu sekalian, la dholaltum, maka sungguh kamu sekalian dalam kesesatan. La dholaltum, sungguh kamu sekalian dalam kesesatan. Walaqad ra'aituna, dan sungguh aku telah melihat pada golongan walaqad ra'aituna, dan sungguh aku telah melihat pada golonganku, aku telah melihat pada golonganku. Wa ma yatakhallafu, dan tidaklah tinggal anha, dari jamaah. Naudzubillah min dzalik. Siapa illa munafikun, kecuali orang munafik. Siapa illa munafikun, kecuali orang munafik. Maklumun, yang diketahui, maklumun nifaki, yang telah diketahui munafiknya. Maklumul nifaki, yang telah diketahui kemunafikannya. Walaqad kana, dan sungguh adanya ar-rajulu, seseorang, yu'ta, yang datang, apa bihi, siapa bihi rajul, siapa bihi rajul, yuhadai bainar rajulaini, yuhadai, ngoten nggih, yuhadai bainai rajulaini, yang digandeng di antara dua laki-laki. Yuhadai bainar rajulaini, yang diapit atau digandeng di antara dua laki-laki. Hatta yuqama, sehingga didirikan, ditegakkan, fissofi, di dalam barisan, fissofi, dalam barisan sholat jamaah, fissofi, dalam barisan sholat jamaah. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkan hadis Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, lahu, bagi Imam Muslim,
lahu bagi Imam Muslim. Qala berkata Ibnu Mas'ud, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu alamana telah mengajarkan kami. Alamana telah mengajarkan kami sunnanal huda pada jalan petunjuk. Sunnanal huda pada jalan petunjuk. As-sholata pada sholat fil masjidi di masjid. Alladzi yang yu'adzanu yang diadzani. Alladzi yang yu'adzanu yang diadzani fihi di masjid itu, fihi di masjid. Jadi tadi ternyata ya memang berat nih Pak, di antara ciri-cirinya orang munafik itu begitu susah untuk datang sholat berjamaah di masjid. Sekalipun mereka itu ya terus dengar azan dan qomat. Makanya kalau kita di rumah itu diusahakan Pak ya, supaya kita itu bisa terus sholat berjamaah. Nah, gimana kalau kami mendirikan sholat jamaah ya, memang itu yang diharapkan, sholat senantiasa dengan sholat berjamaah gitu. Jadi penekanannya adalah jamaahnya, penekanannya jamaahnya, karena memang ciri orang mukmin itu senantiasa senang untuk bersama-sama. Digambarkan oleh Allah seperti halnya lebah yang senantiasa bersama untuk mencari serbuk yang nanti akan diolah supaya menjadi madu, dan madu akan bisa manfaat untuk orang banyak gitu. Jadi antaranya ya seperti kalau kita ini zikiran itu ngumpulin serbuk, diolah supaya menjadi madu, nanti biar manfaat, barokahnya zikiran itu untuk orang banyak gitu. Tapi kalau orang munafik ya susah Pak, diajak datang untuk gitu. Makanya ini harus kita ingat betul, bersyukur Allah masih terus memberi kesempatan hidup di dunia ini sebelum waktunya habis, bisa untuk bersama-sama terus mengumpulkan nilai-nilai amal soleh yang mudah-mudahan nanti bisa membekali kehidupan kita setelah fase kehidupan dunia kita ini, dimana bekal dunia ini yang memang harus kita lebih utamakan, karena yang bisa dibawa nanti ya bekal ini Pak. Kalau rumah, mobil, harta kita kayaknya sih nggak akan ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Darda, dan dari sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu. Qala berkata Abi Darda, sami'tu aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, ma min salasatin, tidaklah dari 3 orang, fi qaryatin, dalam satu kampung, wala badwin, dan tidaklah dalam satu hutan, wala tuqamu, yang tidak ditegakkan fihim, di tengah mereka, as-sholatu, sholat, la tuqamu, yang tidak didirikan
tegakkan fihim di tengah mereka as-sholatu sholat itu illa qad istahwadha, kecuali telah mengalahkan alaihim atas mereka siapa asyaitonu setan, alaihim atas mereka siapa asyaitonu setan. Wa'alaikum maka tetaplah kamu sekalian bil jamaati dengan jamaah. Wa innama ya'kulu ma sungguhnya akan memakan apa adzibu serigala adzibu serigala minal ghanami dari kambing al-qasyati yang menyendiri, gak mau kumpul dengan berjamaah, hidup tengah masyarakat senengannya gitu, gak mau kumpul bareng. Oh, disamber serigala, dimakan binatang buas. Jadi kerugiannya itu begitu banyak. Orang yang nggak mau untuk bersosialisasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ya fitrahnya emang nggak akan pernah bisa, karena sampai matinya ya butuh orang lain. Nggak bakalan kok bisa jalan sendiri ke kuburan, mandi sendiri ya enggak. Jadi semakin tinggi punya kesadaran kita untuk berjamaah bersama-sama, insya Allah kita akan menemukan semakin nilai-nilai amal soleh. Ya walaupun terkadang dalam tengah pergaulan itu terkadang menjumpai hal-hal yang kurang cocok lah dengan kita, tapi biasa karena memang rambut sama hitam, tapi gimana pantunnya peribahasanya apa itu? Rambut sama hitam tapi isinya nggak sama ya. Ya udah, sekarang kecuali rambut yang disemir akhirnya nggak sama. Jadi di suatu kampung, bahkan kalau kita camping aja Pak, itu camping di tengah hutan, adanya berempat, berlima, bertujuh, bersepuluh, itu mestinya harus ditegakkan terus sholat dengan berjamaah. Atau ya lagi misalnya ziarah bareng-bareng ya harus terus jamaah, karena memang kekuatan kita itu yaitu jamaah. Ya, nggak mau jamaah yo dihancurkan oleh siapa? Oleh musuh setan. Babu al-hasi babul hasi ala hudhuril jama'ati subhi wal isya'i. Bab menjelaskan memberikan himbauan lebih. Jadi perintahnya lebih diutamakan. Ala huduril jamaati, untuk menghadiri sholat jamaah, fi subhi, dalam sholat subuh, wal isya'i, dan sholat isya. Fi subhi, dalam sholat subuh, wal isya'i, dan sholat isya. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala, berkata, dawuh Utsman bin Affan, sami itu aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, aku dengar, kata Sayyidina Utsman, dengar pada Rasulullah bersabda, sabda Nabi, man sholla, barang siapa yang sholat, man barang siapa sholla yang sholat al isya pada sholat isya, fi jama'atin dalam jamaah, faka'annama maka seolah-olah dia itu, ka'annama seolah-olah sholat itu, dia itu koma telah qiyamul lail, koma telah qiyamul lail, nisfal laili separuhnya malam, nisfal laili separuh malam. Waman dan barang siapa itu sholat as-subha pada sholat subuh, as-subha pada sholat subuh, fi jama'atin dalam berjamaah, fi jama'atin dalam berjamaah, faka'annama maka seolah-olah sholat dia sholat al-laila semalam, kullahu keseluruhannya, rawahu Muslimun telah meriwayatkan hadis Imam Muslim. Kalau sampean sholat subuh sama isya berjamaah itu dinilai oleh Allah seperti semalaman suntuk sampean sholat qiyamul lail. Sholat isyanya tok maka separuhnya, subuhnya tok ya separuhnya. Tapi kalau isya sama subuh maka sampean akan dicatat, ditulis seperti halnya sampean semalam suntuk qiyamul lail. Jadi setiap hari kalau kita punya nilai amal sholat seperti ini, Masya Allah, mudah-mudahan kita nanti betul-betul memiliki bekal yang sangat cukup untuk membekali kehidupan kita nanti di alam yang kekal dan abadi, akhirat kita. Ya memang ini harus diperjuangkan. Di sini itu setiap hari tak adakan jamaah Pak, walaupun 4 orang, 5 orang, utamanya sama anak istri lah. Kesadaran saya apa? Karena ini banyak jariahnya orang. Kalau nggak dihidup-hidupkan ini dosa dong kita. Dosa. Jadi ya makanya saya asal nggak keluar ya pasti jamaah. Tapi kalau saya nggak ada ya saya serahkan ke anak saya di rumah. Dan di sini utamanya maghrib, isya, subuh ya insya Allah terus jamaah. Walaupun saya, Taufik, istri saya, anak seperti gitu. Jadi hanya ya kesadaran saya hanya itu, ingin karena ini jariah banyak dari teman-teman ya, ini harus di uri-uri lah itu supaya ya maksudnya dijariahi kok gak ada pahala yang ngalir. Gitu. Jadi ya saya kayak ingat seperti hadis ini aja, kalau kamu hidup di tengah hutan ya seolah-olah kayak di tengah hutan ya. Cuman 4 orang loh, kalau gak dirikan jamaah nanti kamu dimakan setan loh. Padahal juga di hutan ini loh. Jadi berat Pak, zaman sekarang itu kan ngajak istri, ngajak anak itu berat. Ya keluarga itu loh. Apa tuh? Apa? Makanya terkadang keinginan yang muluk-muluk itu saya rem, ya Allah. Ibda bin nafsik, memulai dari diri sendiri, terus keluarga. Kalau terlalu muluk-muluk nanti gagal, akhirnya down di bawahnya lagi gagal, down lagi di bawahnya. Yang dikhawatirkan begitu sakaratul maut, ternyata ya belum bisa menjadi orang baik gitu. Waktu mau mati masih orang gak bener ya. Terus apa ya naudzubillah min. Ya. Itu yang saya pelajari kenapa Nabi itu ibda bin nafsik, suruh mulai dari diri kita masing-masing. Kalau umat Islam punya kesadaran semua
ingin memulai jadi orang baik itu kan penuh Pak ya, penuh Pak, masjid majelis taklim itu penuh Pak, yakin semua umat Islam komitmennya adalah ingin menjadi orang baik mulai dari dirinya sendiri. Yang biasa nggak datang pasti datang Pak, yang biasa nggak ke masjid pasti ke, paham betul Pak? Kenapa Al-Quran kok ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dari api neraka. Terus kalau udah bisa ya keluargamu. Karena apa? Memulai dari diri kita itu ternyata menjadi cermin Pak, yang insya Allah nanti akan diikuti oleh orang lain gitu. Jadi istri kita gimana mau ngikut kita, anak kita, kalau kita sendiri aja nggak bisa udah kita nyontoin aja terkadang gak digopres zaman sekarang Pak. Paham betul Pak? Iya, makanya sekarang dimulai dari diri kita gitu, supaya apa Pak, syiar agama itu nanti akan nampak. Karena apa? Kesadaran umat Islam mau memulai dari dirinya masing. Misalnya satu lingkungan Pak, jumlahnya ada 100 orang, yang selama ini yang aktif 10 aja, 15. Kalau mulai punya kesadaran, dimulai dari diri sendiri aja, berarti 200 datang semua Pak. 200 akan ikut sama-sama mensyiarkan agamanya. Ini lama-lama bisa mengajak yang lain, berarti merembet ya. Tapi kalau cita-citanya udah langsung saya ingin merubah dunia, dunia, takbir. Saya ingin merubah bangsa negara, takbir. Lagi sekarang ya, saya ingin merubah NU. Merubah NU itu udah baik, gak usah dirubah. Justru kalau sampean masuk NU, cita-citanya ingin jadi orang baik gitu loh Pak. Jangan seolah-olah sampean akan memperbaiki NU. Kacau yang ada sekarang. Mudah-mudahan dimulai ya dari kita sendiri. Terus sampean ya gitu, cara ngajaknya itu gitu aja Pak, supaya nanti nggak terlambat. Di saat kita sakaratul maut, ya Allah, nggak taunya anak istri saya, keluarga saya, lingkungan saya kok masih kayak gitu. Naudzubillah min, capek perjuangan setiap hari berangkat pulang capek Pak. Sampean harus gitu. Ku anfusakum wa alikum nara. Ibda binafsik. Semulaino awak ide masing-masing. Umat Islam semuanya punya kesadaran memulai dari diri masing-masing menjadi orang baik. Wis syiar. Wis gak luar biasa nih. Syiarnya luar biasa. Ya kebanyakan yang nggak punya kesadaran begitu akhirnya ya. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat At-Tirmidzi, an Utsman radhiyallahu anhu, dari Utsman radhiyallahu anhu. Qala, berkata Utsman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa syahida yang mendatangi adanya orang itu, syahida yang nekani anane wong kuwi al isya'a ing salat isya, fi jamaatin ing dalam salat jamaah, fi jamaatin sertane jamaah, kana maka adanya lahu baginya itu qiyamun nisfi lailatin, seperti sholat separuh malam, seperti sholat separuh malam. Datang jamaah isya, maka kita akan dicatat oleh Allah nilainya seperti qiyamul lail separuh. Waman, dan barang siapa sholat yang sholat al isya pada sholat isya, wal fajro, dan sholat subuh,
wal fajro dan sholat subuh fi jamaatin beserta jamaah, karena maka adanya lahu baginya itu kakiyami lailatin seperti sholat semalam malaman. Qiyami lailatin seperti sholat semalam malaman. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hadisun hasanun sahihun. Hadzal hadisun hasanun sahihun. Ini hadis hasan sahih. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, walau ya'lamuna ma fil atamati wasyubhi la tauhma walau habban. Kalau ya'lamuna, dan jika mereka mengetahui ma pada ganjaran, pada pahala, ma pada pahala fil atamati di sholat isya, atamati di sholat isya, was subhi dan sholat subuh, la atauhuma maka mereka akan mendatangi keduanya, la atauhuma maka mereka akan mendatangi keduanya sholat isya dan subuh, walau habwan, walaupun dengan jalan ngesot, jalan ngesot tau nggak Pak? Walau habwan, walaupun dengan jalan berangkang, ngerangka. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari. Jadi subuh al isya niku walaupun capek ngantuk saya sakit sampeyan jamaah. Insyaallah niki dawuh Kanjeng Nabi, kalau kita ini dipertontonkan, dipertunjukkan, diperlihatkan sebenarnya pahala apa yang Allah siapkan orang yang datang di sholat isya dan subuh dengan berjamaah. Orang ini berebut walaupun nggak bisa jalan nih, bisanya ngerangka, yuk datangnya sambil ngerangka. Jadi kalau udah Allah lewat Rasulnya kayak begini, masa iya manusia masih. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa anhu, dan darinya, qala berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa tidak ada apa sholatun sholat, laisa tidak ada apa sholatun sholat asqala yang lebih berat, qala yang lebih berat al munafiqina atas orang-orang munafik, min sholatil fajri dibandingkan dari sholat fajar, wal isya'i dan sholat isya. Lau ya'lamuna, dan jika mereka mengetahui ma pada pahala-pahala ganjaran, fima yang ada di keduanya, keduanya sholat subuh sama sholat isya, la tauhuma maka mereka mendatangi keduanya, la tauhuma maka mereka pasti mendatangi keduanya, walau habwan, walaupun dengan jalan merangkak, jalan ngesot. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Babul amri, bab menjelaskan perintah bil muhafadzati dengan menjaga,
bil muhafadzati dengan menjaga ala sholawatil maktubati atas sholat 5 waktu, atas sholat 5 waktu, wan nahyi dan melarang al akidi yang dikukuhkan, yang dikuatkan, al akidi yang dikuatkan, yang dikukuhkan, wal wa'idi dan ancaman, wal wa'idi dan menjelaskan ancaman, asyadidi yang sangat, fi tarkihina di dalam meninggalkan sholat 5 waktu, fi tarkihina dalam meninggalkan sholat 5 waktu. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Wa qala ta'ala fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakah fa khallu sabilahum. Hafidhu, menjagalah kamu semua, hafidhu, jagalah kamu semua, ala sholawati atas sholat, was sholatil wusta dan sholat yang lebih baik, sholatil wusta dan sholat yang lebih baik. Wa qala ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala, fa in tabu maka jika mereka tobat, tabu jika mereka tobat, orang-orang kafir maksudnya. Wa qamu dan mereka mendirikan as-sholata pada sholat, wa atu dan mereka mendatangi az-zakata pada zakat, fakhallu maka lepaskanlah mereka, fakhallu maka lepaskanlah, fakhallu maka lepaskanlah sabilahum jalan mereka, sabilahum jalannya mereka. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata Ibnu Mas'ud, sa'altu aku tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanyanya Ibnu Mas'ud pada Nabi, ayul a'mali afdhalu, apakah amal yang paling utama itu, apakah amal yang paling utama itu? Qala, Nabi bersabda, as-sholatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Qultu aku katakan, summa ayu, lalu apakah, lalu amal apakah? Qala, Nabi bersabda, birrul walidaini, jadi urusannya nomor 2 niku birrul, bakti sama kedua orang tua. Qultu, lalu aku katakan, summa ayu, lalu apakah amal yang baik, yang lebih baik setelahnya birrul walidain? Qala, Nabi bersabda, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan, jihad itu urutan ketiga, jihad di jalan Allah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunia dibangun, apal islamu Islam, ala khamsin atas 5, ala khamsin atas 5, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama, bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang boleh disembah, boleh diibadahi kecuali Tuhan yang namanya Allah. Wa anna Muhammadan, sesungguhnya bersaksi Nabi Muhammad itu Rasulullah,
utusannya Allah. Wa iqamis sholati dan mendirikan sholat. Mendirikan sholat nggih apa aja ngerjain gitu. Manane aja ngerjain. Wa itaiz zakati dan bayar zakat. Wajil baiti dan haji Baitullah. Shaumi Ramadhana dan puasa di bulan Ramadan. Shaumi Ramadhana dan puasa di bulan Ramadan. 5 niki tiang agama. Mari sama-sama lebih kita betul-betul amalkan dengan ilmunya. Mudah-mudahan agama kita nanti akan semakin tegak, semakin kokoh, mantap bersemayam di hati sanubari kita kapanpun. Husnul khotimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ahdina tafsirnya bagaimana Pak? Baca dikit-dikit deh biar nambah. Apa karena? Kenapa? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Nabi. Walillahi dan itu bagi Allah. Itu bagi Allah al-mathalu yaitu sifat al-mathalu yaitu sifat al-a'la yang tinggi. Al-mathalu yaitu sifat al-a'la yang tinggi. Sifatul ulia artinya sifat yang luhur. Wa dan dia Allah itu annahu sungguhnya Allah itu la ilaha illa huwa. La ilaha tidak ada Tuhan yang boleh diibadahi disembah illa huwa kecuali dia Allah. Illa huwa kecuali dia Gusti. Wa dan adapun Allah itu al-azizu zat yang mengalahkan, zat yang menang mengalahkan fi mulkihi dalam kerajaannya Allah. Fi mulkihi dalam kerajaannya. Al-hakimu zat yang bijaksana fi khalqihi dalam makhluknya. Walau yu'akhidu jika Allah menyiksa. Ulangi. Lau yu'akhidu jika menyiksa Allahu Allah an-nasa pada manusia bidzulmihim disebabkan kezaliman mereka. Ai bil ma'asi artinya dengan olehnya durhaka. Dengan olehnya durhaka mataroka maka Allah tidak akan meninggalkan alaiha padanya. Alaiha di atas bumi maksudnya. Alaiha di atas bumi ai ardi artinya di atas bumi. Jadi kalau manusia ini sebetulnya Pak, kalau seandainya Allah berkehendak menyiksa, itu semuanya kena siksa. Karena apa? Nggak ada orang yang nggak punya dosa. Udah habis lah. Dengan demikian maka kalau Allah nurunin azab itu, ya nggak ada yang tersisa.
habis sudah. Karena apa yo? Memang nggak ada orang yang nggak punya dosa. Kalau Allah akan menurunkan siksa dikarenakan disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Tapi Allah enggak gitu. Ditunggu sampai mati. Tobat enggak gitu. Kalau enggak tobat baru nanti di gitu. Terus ila ajali musamma itu sampai waktu yang Allah telah gariskan. Ya memang mati. Misalnya ini matinya kapan? Gitu. Tapi tetap gak tobat. Nah ini naudzubillah min. Kenapa? Siksa itu adalah disebabkan karena dosa, bukan karena kezalimannya Allah. Ngerti loh Pak? Gak ada kok Allah zalim. Kenapa kamu disiksa? Ya karena punya dosa. Kenapa manusia disiksa? Karena dosa itu. Gitu. Makanya kok nanti di akhirat itu kok ada yang protes, kenapa saya disiksa ya? Juga ada. Karena kamu dosa. Sampai matinya dosanya itu belum ditobat. Minda batin daripada binatang melata, kegermetan. Aina samatin, artinya orang per orang yang melata atau binatang yang melata. Orang per orang, tatibu yang melata alaiha di muka bumi. Tatibu yang melata alaiha di muka bumi. Walaki yuakhiruhum, tetapi Allah mengakhirkan pada mereka, mengakhirkan mereka ila ajalin, pada ketentuan musamman yang telah dipastikan, musamman yang telah ditentukan. Fa idza jaa, maka ketika datang apa ajaluhum, ajal mereka, la yastakhiruna, maka mereka tidak bisa mundur. La yastakhiruna, maka mereka tidak bisa mundur anhu dari ajal, saatan, dalam sesaat. Wala yastaksimuna, dan mereka tidak bisa maju alaihi, atas ajal, alaihi, atas ajal. Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna, waj'aluna, dan mereka telah menjadikan, mereka orang kafir itu Pak, lillahi, pada Allah, ma, pada apa-apa, yakrahuna, ma, pada apa-apa, yakrahuna, yang mereka enggak suka, li anfusihim, pada diri mereka, minal banati, nyatanya dari anak perempuan, wasyariki, dan sekutu, saingan, firyasati, dalam kepala, pemimpin, wa ihanati rusuli, dan menghina Rasul, dan menghina Rasul. Ingat loh Pak, dulu itu orang jahiliyah, misalnya kalau lagi nyangkul, bekerja di pasar, jualan apa-apa, itu kalau dihabari istrimu melahirkan, anaknya laki perempuan, itu mukanya langsung gak seweneng ekspresinya itu. Jadi sampai ada yang dibunuh atau dikubur hidup-hidup dulu zaman jahiliyah itu. Lah, sesuatu yang buat mereka yang nggak suka itu ditempelkan pada Allah. Malaikat tuh katanya anak-anak perempuannya Allah, kan beresek Pak. Jadi sesuatu yang buat dia hina itu dikasihin ke Allah, padahal malaikatnya di atas tuh walillahil masalul a'la. Allah itu sifatnya
sifatnya tinggi, kok malah direndah-rendahkan seperti itu. Misalnya lagi nih Pak, kalau ada yang nyaingi dia sebagai pemimpin, itu juga nggak seneng, namanya apa? Asyarik fir yasa, nyaingi dalam kepemimpinan, persekutuan dalam kepemimpin, ada kekuatan lain selain dia gitu loh. Yang begini malah ditempelkan ke Allah juga, katanya Allah itu punya sekutu-kutu, makanya ada Tuhan yang dituhankan selain dari ini. Pelecehan ini sifatnya orang kafir itu yang sampai sekarang menyembah selain Allah kayak begitu. Kenapa Allah itu murka benar gitu, dan pokoknya tempatnya orang kafir itu gak ada lain neraka, udah gitu aja. Karena ya kayak gitu, perilakunya adalah melecehkan sama, paham betul Pak? Melecehkan Allah Subhanahu wa taala dan menghina Rasul. Menghina Rasul, menghina utusannya Allah. Watasifu, dan mereka, dan kamu katakan, dan kamu berkata, ayataku artinya berkata, bi'al-sinatihim dengan mulut, ma'adzalika beserta yang demikian itu, mulut mereka ma'adzalika beserta yang demikian itu, al-kadhiba pada kebohongan, al-kadhiba pada kebohongan. Wa dan adapun al-kadhibi yang dimaksud tu annalahum, itu annalahum sungguhnya bagi mereka itu al-husna yang lebih baik, al-husna yang lebih baik indallah di sisi Allah, indallah menurut Allah, ail jannati artinya surga, liqauli karena perkataannya firman Allah, qauli karena firman Allah, wala irja'tu dan jika aku kembalikan ila rabbi pada Tuhanku, innali sungguhnya bagiku indau di sisinya Rabb itulah husna, sungguh kebaikan, lal husna sungguh kebaikan. Qala ta'ala berfirman Allah ta'ala, la jaroma tidaklah pasti bentuk kebaikan, tidaklah pasti annalahum sungguhnya bagi mereka an-naro neraka, wa annahum dan sungguhnya mereka itu mufratuna yang ditinggalkan, mufratuna yang ditinggalkan, ay matrukuna artinya ditinggalkan, fiha dalam neraka, fiha dalam neraka. Wa muqaddimu dan didulukan ilaiha kepadanya, kepada neraka. Qaddimu dan didulukan ilaiha kepada neraka. Wa fi qiraatin dalam sabut bacaan bi kasri ra'i dengan dibaca kasrohnya ra, ail mutajawizuna artinya mereka yang melampaui fazawijunya mereka melampaui al-hadda pada batasan, al-hadda pada batasan. Tallahi demi Allah, laqad arsalna sungguh kami telah mengutus ila ummamin pada golongan min qablika dari sebelum mereka, sebelum kamu Muhammad, min qablika dari sebelummu Muhammad aku utus rusulan pada utusan. Fazayyana lalu menghias lahum bagi mereka, lahum untuk mereka siapa, asyaitonu setan. Zayyana lalu menghias lahum untuk mereka siapa, asyaitonu setan, a'malahum pada perilaku mereka, as-sayyi'ata yang jelek, fara'awha lalu mereka melihatnya,
fahsanatan kebaikan, hasanatan kebaikan, fakadzabu lalu mereka mendustakan ar-rusula pada rusul, ar-rusula pada rusul, bahwa dan adapun setan itu waliyuhum kekasih mereka, kasihnya orang yang kafir, mutawalin umurahum artinya yang diikuti umurahum perintah-perintah mereka, umurahum perintah-perintah mereka. Al yauma pada hari ini, fit dunya artinya di dunia, walahum dan bagi mereka azabun azab, alimun yang sangat pedih, mu'limun artinya yang sangat menyakitkan, fil akhirati besok di akhirat, fil akhirati besok di akhirat. Kalau sekarang ini Pak, maksiat itu dikemas seolah-olah suatu yang indah, suatu yang yang lagi ngetren apa nih kok? Citayam apa? Wah, gila, mana mak-mak yo pakai jilbab kan. Setan menghias manusia. Ya Allah, jadi anehnya kok begitu langsung viralnya ya luar biasa ya. Jogja, Surabaya, mana. Nggak bisa bayangin orang kalau suruh ngaji susah lah, gitu ngaji, yang kayak begitu. Jadi setan tuh menghias, fazayyana lahum a'malahum, dihias oleh setan perilaku mereka itu seolah-olah adalah kebaikan. Lalu mereka ya begitu taatnya terhadap, karena apa? Walinya mereka adalah setan. Wali mereka adalah setan. Jadi posisi beragama atau menyampaikan agama itu semakin mendekati kiamat memang semakin luar biasa berat. Itulah nanti kenapa Nabi Isa itu akhirnya diturunkan oleh Allah. Ya karena nanti itu di akhir zaman itu ini mungkin udah mau kiamat ya. Udah mendekati akhir zaman ini kiamat. Yang dibangga-banggakan manusia itu kan memang keindahan dunia, nafsu. Lalu begitu nggak menyukai terhadap setiap nilai-nilai jalan yang dibimbingkan oleh para nabi dan rasul. Ya, dampaknya ya termasuk imbasnya seperti yang istiqomah dalam menyampaikan kebenaran nilai-nilai agama. Jadi kalau pengen viral tuh sekarang yuk memang harus pintar ngemas. Cuman di dalamnya itu baik yang diridhai Allah apa enggak, itu aja. Baik yang diridhai Allah apa enggak. Kalau baik sekarang mah setiap misalnya perbuatan yang tidak melanggar etika hukum manusia itu ya baik. Tapi diridhoi Allahnya itu loh Pak, itu ya. Ya alhamdulillahnya dalam ibadah kita itu menjadi orang baik ya. Itu ada kebaikan yang memang sifatnya adalah timbul dari kemandirian seseorang. Ada namanya apa? Kebaikan yang diberikan oleh namanya keramat gandul. Keramat gandul. Kayak yang apa sih? Yang di Siddiqiyah itu mana itu? Yang di mana? Itu anaknya kiai gitu ya. Gitu. Termasuk yang di sana. Itu ternyata ya dimuliakan Pak itu orang itu, dihormati, dimuliakan. Jadi dia punya apa namanya? Keramat gandul. Dia sebenarnya nggak punya kemuliaan apa-apa karena mendapat kemuliaan dari keluarganya atau dari yang ketiga itu kemuliaan yang memang diberikan oleh orang lain, orang banyak.
seperti ada anak yang rajin untuk kirim doa sama kedua orang tuanya. Bahkan nggak hanya sendiri, kalau kirim doa ngumpulin orang banyak, diajak doa bareng-bareng. Awalnya bapaknya ibunya itu sebetulnya amal solehnya nggak banyak, Pak, karena punya keturunan yang rajin untuk itu. Akhirnya punya nilai amal soleh yang baik. Ya, untungnya Ahlussunnah wal Jamaah punya apa? Syariat ini. Yang sengsara orang Wahabi. Doa aja nggak boleh, doa aja nggak boleh. Akhirnya apa? Ya pas-pasan apa yang dia lakukan. Itu pun kalau memang sesuai dengan bimbingan syariat agama. Bahkan penyimpangannya luar biasa. Nauzubillah min. Mudah-mudahan yang sedikit-sedikit Pak kita bisa istiqomah. Pokoknya pesan saya mulai dari diri kita masing-masing. Nggak usah nengok kanan kiri lah. Dimulai aja kita dari diri kita masing-masing. Sambil sebisa-bisanya kita ngajak. Sebisa-bisanya kita ngajak. Barangkali ini Al-Fatihah. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'udzu ya wallahu a'lam bishawab wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.